ketika aktor muda Heath Ledger secara misterius meninggal setelah dia bermain di film Batman sebagai Joker, banyak penggemarnya yang yakin kalau dia memiliki hidup yang sempurna, kalau penyebab kematiannya hanyalah karena kutukan Joker. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini kita di background yang baru. Iya guys, so semoga kamu suka dengan settingan baru ini. Kalau misalnya kamu suka, dan make sure untuk thumbs up. Hari ini aku mau membahas tentang seorang aktor Hollywood yang bernama Heath Ledger dan misteri yang membalut kematiannya. Iya guys, ada banyak sekali penggemar Heath Ledger dan juga penggemar film Batman yang yakin kalau Heath Ledger itu meninggal karena dia bermain sebagai Joker di film franchise The Dark Knight. Jadi kalau misalnya kamu penasaran kira-kira apakah kematiannya itu karena perannya di Joker atau ada alasan lain, dan make sure to keep on watching. Sebelum aku lanjut dengan ceritanya, aku mau nge-review skincare dari Scarlet Whitening. Jadi baru-baru ini Scarlet Whitening ngerilis produk baru, yaitu Day Cream dan juga Night Cream. Dan ada dua jenis loh, yaitu tipe Acne dan juga tipe Brightly. Sebelumnya Scarlet Whitening sudah merilis serum, yaitu dua jenis juga, yang Brightly dan juga Acne. Jadi ini juga adalah merupakan rangkaian dari serum tersebut. Aku bakal ngomongin dulu yang Acne Cream Day, di mana di dalam Acne Cream ini mengandung salicylic acid. Di dalamnya juga terdapat natural squalane. Selanjutnya juga terdapat hexapeptide 8 yang bisa membantu mengurangi kerutan di wajah. Acne Cream ini juga mengandung natural vitamin C. Kandungan lain termasuk triceramide dan aqua peptide glow yang bisa meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Nah, kalau kamu pakai Acne Cream Day ini, malamnya kamu disarankan untuk memakai Acne Cream Night, di mana Acne Cream Night ini mengandung CM Acna 2. Di dalamnya juga mengandung hexapeptide 8 yang bisa mengurangi kerutan wajah. Selain itu, Night Cream ini juga mengandung Pore Away yang bisa mengencangkan pori-pori. Selanjutnya, apa sih yang ada di dalam Brightly Ever After Cream Day? Pertama, pastinya terdapat glutathione, rainbow algae, rosehip oil, Pore Away, triceramide dan juga aqua peptide glow. Bagaimana dengan Brightly Ever After Cream Night yang mengandung glutathione, niacinamide, hexapeptide, natural vitamin C, Pore Away, green caviar dan aqua peptide glow. Di setiap krim ini terdapat 20 gram dan harganya itu hanya 75.000 saja. Kamu tenang aja ya, karena semua produk Scarlet Whitening ini sudah diregister BPOM. Tengok deh guys, packagingnya itu lucu banget dan mewah sekali kelihatannya. Mungkin sekarang kamu punya pertanyaan, untuk jenis kulit aku bagusan pakai yang Brightly Ever After Cream, yaitu packaging warna pink, atau yang ungu nih, yang Acne Cream? Well, sekarang aku bakal kasih tahu kamu perbedaan dari manfaatnya, oke? Yang pertama, Brightly Ever After Cream ini manfaatnya adalah untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat. Jadi kalau misalnya kulit kamu itu udah gak berjerawat lagi nih, tapi ada banyak bekas jerawatnya, ini tuh bisa berguna untuk memudarkan bekas jerawat tersebut. Juga bisa mengecilkan pori-pori, menyamarkan garis-garis halus, terutama di bagian samping mata dan juga di garis mulut ini. Dan juga Brightly Ever After Cream ini bisa mengencangkan kulit kamu. Jadi penting banget untuk kamu yang ingin menjaga kekencangan kulit untuk pakai yang Brightly Ever After. Nah, bagaimana dengan yang Acne Cream ini? Nah, manfaatnya adalah ini bisa melembabkan dan menghidrasi kulit, membantu meredakan peradangan jerawat dan juga menyembuhkan jerawat kamu. Dan setelah jerawat kamu sembuh, krim ini juga bisa menyamarkan pori-pori kamu. Jadi kalau misalnya kamu punya pori-pori yang gede, ini tuh bisa mengecilkan pori-pori kamu. So, ya guys, itulah kedua perbedaan antara yang ungu, yang acne, dan juga yang pink, yaitu Brightly Ever After. Choose your cream. Untuk aku personally, aku pakai yang Brightly Ever
Ever After Cream. Nah sekarang aku bakal tunjukin kamu skincare rutin aku menggunakan semua produk Scarlett Whitening, termasuk dengan Brightly Ever After Cream Day dan juga Night. Pertama nih, aku pakai facial washnya dulu. Facial washnya juga mengandung banyak sekali bahan-bahan yang baik sekali untuk kulit loh. Jadi pertama mengandung glutathione, vitamin E, rose petals, dan juga aloe vera. Aku suka banget sama facial washnya karena sangat gentle di kulit. Isinya itu cukup banyak loh guys, yaitu 100 ml. Nah selanjutnya aku pakai serum yang Brightly Ever After. Seperti biasa aku tetesin 2-3 tetes. Aku tap-tap aja di wajah aku. Dan semua produk Scarlett Whitening ini teruji bebas merkuri dan hidroquinone ya guys. Jadi tenang aja, semua produknya aman untuk dipakai di kulit. Nah selanjutnya aku pakai Brightly Ever After Day Cream. Kamu lihat deh, teksturnya itu beneran lembut sekali. Untuk baunya sendiri natural ya, jadi nggak ada bau parfumnya. Teksturnya juga ringan sekali di wajah dan cepat sekali meresap. Oke, bagaimana dengan malam hari? Malam hari itu sama, jadi aku cuci muka dulu. Setelah itu aku pakai serumnya dan aku bakal pakai Brightly Ever After Cream yang untuk malam. So ya guys, itulah skincare rutin aku dengan Scarlett Whitening. Kalau misalnya kamu tertarik untuk cobain, kamu bisa langsung pesan sekarang melalui WhatsApp ataupun Line, dan kamu juga bisa beli melalui Shopee Mall at Scarlett Whitening Official Shop. Aku personally bakal continue pakai produk ini karena aku bisa lihat kalau garis halus di samping mata aku itu memudar dan juga kulit aku kerasa lebih kencang. Dan kamu lihat deh guys, kulit aku itu kerasa kelihatannya lebih cerah kan ya. Bekas jerawat aku juga mulai pudar. Oke guys, sekarang kita bakal lanjut ceritanya. Heath Ledger lahir pada tanggal 4 April di tahun 1979 di Perth, Australia. Dari kecil, Heath Ledger sudah menunjukkan bakatnya sebagai aktor. Ketika dia berusia 10 tahun saja, dia terpilih untuk bermain sebagai Peter Pan di teater lokal di Perth. Sejak saat itu, Heath mendapatkan pekerjaan sebagai aktor di TV dan juga di film Australia. Nah, ketika dia berusia 19 tahun, Heath memutuskan untuk pindah ke Los Angeles, di mana di sanalah dia bisa mengikuti audisi untuk berperan di film Hollywood. Dan tampaknya karirnya sangat sukses karena pada tahun 1999, ketika dia berusia 20 tahun, dia mendapatkan peran di film 10 Things I Hate About You, dan dari sanalah dia menjadi sangat-sangat populer di Hollywood. Setelah itu dia juga bermain di The Patriot dan di Monsters Ball, dan ini adalah film-film yang makin membuat nama Heath Ledger dikenal di Hollywood, di Amerika, dan juga di seluruh dunia. Nah, tapi ada satu film khusus yang membuat Heath dikenal sebagai aktor yang bisa bermain di genre serius ya, dan juga sangat-sangat bertalenta, yaitu di tahun 2005 dia bermain sebagai Anis Delmar di film Brokeback Mountains. Make sure untuk komen di bawah apakah kamu sudah nonton film itu, apakah kamu suka. Jujur sih aku belum ya, tapi basically itu adalah tentang film antara dua laki-laki, dan aktor mainnya itu juga adalah aktor favorit aku, yaitu Jake Gyllenhaal. Oh my god, so talented. Tapi anyway, setelah dia bermain di Brokeback Mountain, dia mendapatkan nominasi di Oscar Award di tahun 2006, tapi sayangnya dia tidak menang. Nah, meskipun dia tidak menang, tampaknya Heath sangatlah bahagia karena pada saat itu dia baru mulai pacaran dengan seorang aktris yang bernama Michelle Williams, dan akhir tahun 2005 Michelle Williams melahirkan anak perempuan mereka yang bernama Matilda. Nah, tampaknya Heath sangat-sangat bahagia. Selain dia memiliki pacar yang sangat dia sayangi, dia tinggal sama-sama dengan Michelle di apartemen di Manhattan. Ditambah lagi dia mendapatkan peran untuk bermain sebagai Joker di film The Dark Knight. Ya guys, kamu pasti tahu kalau misalnya kamu ngefans sama film The Batman. Nah, pada saat itulah tampaknya karir Heath makin melesat kan ya. Tapi hubungan percintaannya itu kandas, dimana sebelum dia mulai syuting untuk film The Dark Knight di London, dia putus dengan Michelle. Setelah Heath putus dari Michelle, dia melakukan apa yang biasanya aktor Hollywood lakuin setelah mereka putus ataupun single ya, yaitu pesta terus-terusan dan juga gonta-ganti pacar model, dan itulah yang dilakukan oleh Heath. Nah, kalau misalnya kamu lihat dari luar, dia tampaknya punya segalanya ya. Dia
dia punya kekayaan, dia punya ketenaran, dia juga punya fisik yang sangat-sangat ganteng, dia juga punya banyak teman karena dia asik berpesta dan dia bisa gonta-ganti pacar kapanpun. Tapi tampaknya Heath ini di dalamnya dia mulai depresi, ya guys. Jadi di tahun 2007 setelah dia selesai syuting film The Dark Knight, dia diinterview tentang gimana sih hidup kamu sekarang gitu loh, dimana si Heath menjawab, aku stres dan capek ya bermain sebagai seorang Joker yang psycho, berdarah dingin, dan seorang badut psycho yang tidak punya empati. Untuk mendalami peran, aku juga tinggal sendiri di hotel di London, dimana aku akan menulis di diary aku dan bereksperimen dengan suara berbeda. Dan diary itu dinamakan sebagai jurnal Joker, dimana di dalamnya terdapat foto Hyena, foto badut, dan juga potongan gambar dari komik Batman. Ini adalah hal yang cukup normal ya, dimana sebelum bermain di sebuah film, seorang aktor atau aktris akan berisolasi sendiri untuk mendalami peran mereka. Ini dinamakan sebagai method acting. Tapi tampaknya selain dia mencoba untuk mendalami peran, Heath ini memiliki penyakit insomnia, dimana dia tidak bisa tidur. Dia juga mengaku di interview tersebut kalau dia hanya tidur 2 jam saja per malam. Dia sudah coba makan obat tidur, jadi dia itu bilang kalau aku udah coba makan 1 pil gitu ya, tapi 1 jam kemudian aku bangun lagi dan aku harus makan 2 pil supaya aku bisa tidur. Jadi tampaknya dia menderita penyakit insomnia akut pada saat itu. Temannya Gary Grenell yang serumah dengan Heath ketika dia mulai syuting untuk film The Imaginarium of Dr. Parnassus juga mengkonfirmasi kalau memang benar si Heath itu tidak bisa tidur. Dia bakal jalan-jalan di kamarnya supaya dia bisa capek gitu ya, dimana si Grenell ini bakal bilang, tidurlah besok kamu kan mesti kerja. Nah si Heath bakal bilang kalau aku capek banget tapi aku nggak bisa tidur gitu loh. Kira-kira apa penyebab insomnianya? Apakah itu karena dia tidak bisa keluar dari perannya sebagai Joker atau dia memiliki masalah keluarga? Well guys, ternyata menurut Grenell juga si Heath itu dia sangat-sangat kangen kepada Michelle Williams mantannya. Dia juga sangat kangen kepada keluarganya di Australia, dan dia juga sangat-sangat kangen kepada anak perempuannya si Matilda. Menurut aku sih ya, aku nggak tahu apakah susah atau gampang untuk seorang aktor membawa dan juga mengundang keluarganya untuk pergi ke lokasi syuting gitu ya. Dan menurut aku sih Heath itu dia adalah aktor yang sudah papan atas ya, harusnya dia bisa gitu loh minta sama sutradaranya untuk mengundang misalnya Matilda untuk tinggal beberapa waktu gitu supaya dia ada teman aja gitu. Tapi tampaknya ini tidak sempat dilakukan oleh Heath karena pada tanggal 22 Januari 2008 dia ditemukan meninggal di rumahnya sendiri. Oke, jadi pada tanggal 21 Januari 2008 dia sempat ngobrol kepada saudara perempuannya, di mana saudara perempuannya itu tahu kalau dia itu makan banyak sekali obat preskripsi dan juga obat tidur. Nah, ketika saudara perempuannya bilang, kamu jangan makan gitu banyak obat lah, jangan campur-campur, si Heath cuma bilang kalau kamu tenang aja, aku tahu apa yang aku lakuin. Nah, sayangnya itulah terakhir kalinya keluarga Heath mendengar darinya karena keesokan siangnya, tepatnya pada jam 12:30 siang, pembantu Heath mengetok pintu apartemennya di New York, di mana si Heath tidak membuka pintu ya, tapi ketika dia mendekatkan telinganya ke pintu depan, dia mendengar suara Heath ngorok yang kencang banget. Dia pun kira, oh mungkin dia sedang masih tidur gitu ya, aku tungguin aja gitu. Tapi 2 jam kemudian tukang pijit Heath datang mengetok pintu dan si Heath belum bangun juga. Akhirnya si tukang pijit dan juga pembantu mendobrak pintu apartemen Heath, dan ketika mereka membuka pintu, mereka melihat kalau Heath itu sudah meninggal. Dia tidak pakai baju. Bukannya menelepon polisi, tukang pijitnya itu langsung menelepon teman baik Heath Ledger, yaitu seorang aktris juga yang bernama Mary-Kate Olsen. Ya guys, dan setelah Mary-Kate ditelepon, Mary-Kate bukannya lagi telepon polisi, dia malah menelpon security private-nya sendiri untuk mengecek keadaan Heath, sebelum akhirnya Heath pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan otopsi dan juga dinyatakan meninggal gitu ya. Nah, akhirnya di hasil otopsinya itu forensik menulis kalau penyebab kematian Heath itu adalah karena overdosis obat resep yang tidak disengaja. Persampuran antara obat penghilang rasa sakit, obat anti kecemasan, dan juga pil tidur bisa menyebabkan otak dan syaraf
saraf otak seseorang menjadi tertidur. Ini bisa menghentikan fungsi jantung dan paru-paru. Nah, setelah polisi menyelidiki, polisi menemukan kalau memang benar berbagai obat yang dikonsumsi oleh Heath itu semuanya dipreskripsi oleh dokter. Jadi itu adalah semuanya obat preskripsi legal, tapi ada satu jenis obat, itu adalah sebuah obat penahan rasa sakit yang tidak dipreskripsikan oleh dokter Heath. Nah, kalau bukan dokter yang kasih, dia dapat dari mana? Banyak sekali orang berspekulasi kalau orang yang memberikan obat itu adalah tidak lain Mary Kate Olsen. Makanya dialah yang ditelepon dan dia juga nggak langsung telepon polisi. Dan lebih anehnya lagi, ketika Mary Kate hendak diinterogasi oleh polisi ya, dia malah minta untuk mendapatkan immunity deal, dimana kalau misalnya dia mengaku semua kesalahannya, dia tidak akan dihukum, dimana polisi tampaknya setuju. Dan sampai hari ini kita tidak tahu apa yang diberitahu oleh Mary kepada polisi, tapi yang jelas sampai hari ini dia tidak masuk penjara atas kematian Heath, karena polisi tetap saja bersikeras menyatakan kalau kematian si Heath itu hanyalah kecelakaan saja. Nah, beberapa tahun kemudian ayah Heath ditanya gitu ya, menurut kamu apa sih penyebab kematian Heath? Apakah ada orang lain yang mencelakainya pada malam itu? Dimana ayahnya bilang kalau ini tuh bukan salah siapa-siapa, ujung-ujungnya ini tuh adalah salah Heath sendiri. Dia sendirilah yang membeli semua obat itu, dia sendiri yang memasukkan obat itu ke dalam sistemnya. Meskipun ini sangat sulit diterima karena aku sangat bangga dan cinta kepada anakku, aku tidak bisa ngeblame siapa-siapa. Nah, di interview itu juga ayahnya menunjukkan jurnal Joker yang ditulis oleh Heath, dan di akhir halaman kamu bisa lihat kalau Heath menulis bye-bye. Iya guys, tampaknya serem sekali ya, kayak kenapa dia tulis bye-bye gitu loh. Apakah dia tahu kalau dia akan meninggal? Tapi menurut aku sendiri sih, itu dia hanya mengatakan bye-bye kepada perannya sebagai Joker gitu loh, karena kan udah di akhir halaman kan. Anyway, aku pengen tahu sih menurut kamu apakah dia tahu kalau dia akan meninggal. Menurut aku sih enggak, tapi komen di bawah. Nah, ironisnya di tahun 2009, 1 tahun setelah Heath meninggal, dia kembali dinominasi di Oscar Academy Award sebagai supporting aktor terbaik untuk filmnya di The Dark Knight ya, dimana dia menang guys. Tapi sayangnya dia tidak bisa naik ke panggung, dia tidak bisa mengambil penghargaannya, dia even tidak tahu kalau dia menang penghargaan Oscar. Tapi itulah kenyataannya. So ya guys, inilah akhir dari hidup Heath. Dia tutup usia pada saat dia baru berusia 28 tahun. Kalau misalnya hari ini dia masih hidup, pasti dia mendapatkan banyak sekali peran film ya. Kayaknya dia itu selevel sama Leonardo DiCaprio dan juga Matthew McConaughey, karena dia adalah aktor yang super talented banget gitu loh. Lagi pula looknya itu ganteng banget, jadi ngebantu banget gitu. So anyway, sekarang aku bakal ngomongin sedikit tentang apa itu kutukan Joker. Nah, kutukan Joker ini itu hanya mempengaruhi aktor-aktor yang bermain sebagai Joker. Salah satunya adalah aktor Jack Nicholson yang menjadi Joker sebelum Heath, dimana ketika dia mendengarkan berita kalau Heath Ledger meninggal akibat overdosis obat, dia cuma bilang, aku udah peringatin dia, seakan-akan dia tahu kalau peran Joker ini bisa mempengaruhi seseorang ke efek yang negatif. Nah, selain si Jack, ada juga seorang aktor yang bernama Jared Leto yang bermain sebagai Joker di film Suicide Squad, dimana dia bilang, ketika saya mencoba untuk mendalami peran saya sebagai Joker, saya suka mengisolasi diri saya di kamar sendirian. Saya juga sempat mengirimkan tikus kepada lawan main saya, si Margot Robbie, dan saya juga mengirimkan babi yang sudah meninggal ke semua aktor-aktor lain, termasuk Will Smith. Kalau misalnya kamu dikirimin babi mati gitu ya sama teman aktor kamu, oh my god banget nggak sih? Itulah kutukan Joker. Nah, ada satu lagi kutukan Joker yang aku mau ngebahas, itu sedikit tentang James Holmes ya, dimana di tahun 2012 ketika film The Dark Knight Rises premiere, dia mengaku kalau dirinya adalah Joker dan melenyapkan banyak sekali orang. Kalau misalnya kamu pengen dengar tentang cerita James Holmes, dan make sure untuk komen di bawah. Aku bakal ngebahas tentang siapa dia dan kenapa dia melakukan hal yang sangat mengerikan di malam itu, dan apa hubungannya dengan film Batman. So iya guys, kalau misalnya kamu suka dengan cerita ini, dan make sure to thumbs up picture juga untuk subscribe. Dan juga buat kamu yang punya video request, kamu bisa DM aku di Twitter @uviphan, follow aku
aku juga di TikTok, dimana di sana aku mengupload video kriminal dan juga video misteri yang bite size. Jadi cuma 1 menit aja, gampang banget dicerna. Thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Stay safe.